Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu konflik sosial. Pernahkah kalian menyaksikan perselisihan atau bahkan merasakan ketegangan di lingkungan sekitar kalian? Yuk, kita pahami lebih dalam apa itu konflik sosial, penyebabnya, dampaknya, dan tentu saja bagaimana kita bisa menyelesaikannya. 1. Apa itu konflik sosial? Teman-teman, konflik sosial adalah suatu proses ketika dua pihak atau lebih memiliki pandangan, kepentingan, atau tujuan yang saling bertentangan. Konflik ini bisa terjadi di mana saja, di keluarga, sekolah, tempat kerja, bahkan dalam skala besar seperti masyarakat atau negara. Tapi, konflik itu bukan berarti selalu buruk loh. Kadang, dari konflik justru bisa muncul perubahan yang positif. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola konflik itu. Penyebab konflik sosial. Konflik sosial bisa dipicu oleh berbagai hal. Di antaranya, 1. Perbedaan nilai dan budaya. Misalnya perbedaan cara pandang antara generasi tua dan muda. 2. Ketimpangan ekonomi. Saat ada kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sering muncul ketegangan. 3. Perebutan sumber daya, seperti tanah, air, atau bahkan posisi kekuasaan. 4. Komunikasi yang buruk. Kesalahpahaman sering menjadi pemicu konflik kecil yang akhirnya membesar. Dampak konflik sosial. Nah, konflik sosial itu punya dampak yang beragam. 1. Dampak negatif. Bisa terjadi kerusakan fisik, korban jiwa, atau bahkan kehancuran hubungan sosial. 2. Dampak positif. Konflik juga bisa jadi alat perubahan, seperti perbaikan kebijakan atau meningkatnya kesadaran tentang isu tertentu. Cara mengatasi konflik sosial. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi konflik sosial? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Dialog dan mediasi. Semua pihak yang terlibat diajak untuk berdiskusi mencari solusi bersama. 2. Menghormati perbedaan. Sadari bahwa setiap individu atau kelompok punya nilai yang berbeda dan itu harus dihargai. 3. Penegakan hukum yang adil. Konflik sering terjadi karena ketidakadilan, jadi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. 4. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran sosial. Dengan pendidikan, masyarakat bisa memahami pentingnya kerukunan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Kesimpulan, jadi teman-teman, konflik sosial itu tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Kita semua punya peran untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Ingat, kuncinya ada di komunikasi, toleransi, dan keadilan. Kalau kalian pernah mengalami konflik di lingkungan kalian, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat membangun kedamaian.